Sekarang yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan struktur foldernya. Saya akan buat sesimpel mungkin, yang penting kalian tahu cara penggunaan Passport.js-nya. Jadi silakan teman-teman buka folder aplikasinya ke dalam editor. Saya gunakan Sublime Text. Di dalam folder aplikasinya, yang pertama saya akan buatkan folder baru, namanya folder views, sebagai tampilan atau tempat template yang berisi kode HTML. Terus di dalam folder aplikasinya sendiri, saya buat file untuk entry point-nya, saya simpan dan saya berikan nama server.js. Tentu di bagian ini, servernya akan melakukan sesuatu. Yang pertama, mengincludekan semua dependencies yang dibutuhkan, yaitu modul Express. Pakai sintak require Express. Simpan modulnya ke dalam nama variabel yang bentuknya konstan, namanya Express. Jadi sebelah kiri adalah nama alias, namanya bebas, sedangkan sebelah kanan adalah cara mengimpor modul di dalam Node.js, modul yang sudah kita install melalui npm. Dan dipastikan dipisahkan dengan tanda sama dengan. Agar kamu bisa menjalankan metode-metode dari Express-nya, maka kamu bisa menuliskan Express dan menjalankannya. Kemudian kita referensikan fungsi Express-nya ke sebuah nama. Namanya biasanya kita buat sebagai nama app atau nama aplikasi. Dan pada akhirnya data app-nya sebagai data objek dari aplikasi Express-nya. Setelah itu, kita sudah bisa mengatur settingan global untuk menggunakan sebuah metode yang namanya app.set. Metode ini digunakan untuk men-setting beberapa settingan yang kita perlukan. Salah satunya adalah men-setting templating untuk view engine-nya. Saya bisa tulis di sini view engine, yang kita set view engine sebagai templating untuk IJS. Jadi sekali lagi, view engine yang akan saya gunakan dalam contoh kali ini adalah IJS yang sudah berhasil kita install. Tentu kalian juga dapat menggunakan view engine yang lainnya seperti Jet, Handlebar, lalu ada Puck atau yang lainnya juga bisa. Intinya aplikasi Express-nya sebelum dijalankan kita juga harus men-setting beberapa konfigurasi untuk sistem templating-nya. Dan jika sudah selesai, semoga tidak ada kesalahan, saya bisa langsung pasang dan dengarkan servernya menggunakan sintak app.listen. Tentukan alamat portnya, alamat servernya ada di nomor 3000, dan jika berhasil, lakukan sebuah function. Function kurung kurawal. Di dalam functionnya, kamu bisa menampilkan pesan dengan perintah konsolog. Kita tampilkan aja server is okay. Nanti tulisannya akan dicetak ke layar terminal jika proses servernya berhasil dijalankan. Tapi sebelum saya testing, saya harus buatkan satu routing untuk menampilkan tulisan halo dunia. Saya bisa tuliskan app.get, lalu arahkan ke URL /, dan jika berhasil, lakukan function berikut ini dengan memasang request dan respon. Jika ada yang mengakses root halaman atau root URL, pada kasus ini saya akan mengirimkan hasil respon dalam bentuk tulisan, yaitu pakai metode send. Tulisannya adalah halo dunia. Simpan programnya, kamu bisa buka terminal atau git bash. Saya akan jalankan server Node.js-nya dengan mengetikkan node server. Cara ini adalah cara menjalankan aplikasi Node.js-nya. Secara langsung akan tampil pesan server is okay, berarti servernya sudah bisa kita akses melalui web browser. Ketika ada user yang mengakses localhost /2 alamat portnya 3000/, maka servernya akan memberikan sebuah respon dalam bentuk tulisan. Tulisannya adalah halo dunia. Sampai di sini
tulisannya sudah berhasil dirender, aplikasi Node.js-nya sudah siap untuk digunakan. Jadi itu saja yang kita butuhkan terkait settingan awal dari web aplikasinya, di mana kamu sudah melakukan impor dan setup modul-modul yang akan kita gunakan. Baiklah, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.